Ya, baik, bisa kita mulai Bapak Ibu semuanya untuk kuliah hari ini. Iya, Pak. Ya, karena ini jam 2 lebih 17 menit. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, Baik, di kesempatan siang hari ini saya mohon izin untuk menyampaikan kembali materi tentang riset kuantitatif. Ya, dan kemarin kita sudah banyak belajar tentang macam-macam artikel. Kemudian yang kedua adalah tentang beberapa konsep inti dari riset kuantitatif, dan ini sebagai pengulangan saja dari materi yang kemarin. Sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin, jadi ada beberapa tipe riset kuantitatif ya, baik ya, ini sangat general, jadi bisa untuk mahasiswa S1, S2 atau mungkin S3. Jadi nanti kita bisa memilih ya mana yang sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan ya. Jadi ada riset yang dia sifatnya hanya survei, ya, jadi dia mengamati atau mungkin dia hanya melihat prevalensi dari sebuah penyakit atau mungkin simptom dari sebuah penyakit yang mungkin sedang tren pada kesempatan hari ini. Kemudian yang kedua adalah deskriptif ya, jadi ini antara poin 1 sama poin 2 ini hampir sama. Jadi dia sama-sama survei, dia sama-sama mengamati beberapa objek atau variabel tanpa memberikan satu intervensi kepada partisipan atau responden yang terlibat dalam riset itu. Jadi di tahap ini Bapak Ibu tidak memberikan satu perlakuan ya, perlakuan atau mungkin edukasi atau mungkin obat, tapi hanya sekedar mengamati beberapa fenomena yang ada di populasi Bapak Ibu semuanya. Dan kadang di sebuah riset atau mungkin itu dia riset yang sifatnya intervensi, itu dia juga ada aspek deskriptifnya. Jadi mengamati data-data yang dia ada di responden ya, misalkan data umur, kemudian usia, kemudian pekerjaan atau mungkin jenis kelamin dan sebagainya. Intinya di riset yang kalau dia memang murni deskriptif itu memang dia hanya mengamati saja ya, mengamati kemudian kalkulasi, membuat satu ranking, kemudian membuat satu prosentase dari fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat ya. Dan dia rata-rata kalau di nursing atau di keperawatan, deskriptif lebih banyak ke arah prevalensi atau mungkin faktor resiko atau mungkin analisis faktor yang ada di sebuah populasi seperti itu ya. Ini tipe riset yang paling mudah dilakukan karena peneliti dia tidak melakukan satu analisa mengkorelasikan satu atau dua variabel atau lebih, tapi dia hanya mengamati aja. Jadi dia menyebar kuesioner, kemudian responden mengisi ya, mengisi checklist atau mungkin beberapa pilihan yang ada di kuesioner ya, bisa dalam bentuk Google Form atau mungkin dalam bentuk paper yang disebar ke responden, kemudian dianalisa. Jadi tidak bermain satu korelasi atau mungkin satu intervensi kepada riset yang dia sifatnya survei atau mungkin deskriptif ya. Kemudian tipe yang ketiga adalah tipe korelasi. Jadi ini menghubungkan Bapak Ibu semuanya, menghubungkan antara dua variabel ya, variabel A dengan variabel B dan sebagainya. Dan di riset korelasi ini secara definisi itu dia tidak ada yang namanya variabel independen dan tidak ada yang namanya variabel dependen. Tapi dia adanya variabel satu dan variabel dua. Kenapa? Karena kalau dilihat dari konsepnya atau dilihat dari definisi variabel independen itu variabel yang mempengaruhi. Sementara itu untuk riset korelasi dia tidak ada aspek saling mempengaruhi ya. Sehingga beberapa referensi menyampaikan bahwa dalam riset korelasi itu dia adanya variabel satu dengan dua atau tiga dengan empat dan sebagainya. Jadi tidak ada variabel yang dia sifatnya independen atau mungkin variabel yang dia sifatnya dependen. Ya, ini riset yang dia mengkorelasi. Dan tipe ini banyak diambil oleh mahasiswa skripsi S1, itu hampir atau mungkin lebih dari 50% itu mereka mengambil korelasi, hubungan antara apa dengan apa, hubungan antara A dan B dan sebagainya, seperti itu ya. Tapi ketika kita lihat papernya itu kadang masih ada independen, variabel, dependen dan sebagainya. Ya, ini barangkali sedikit sedikit agak kurang tepat karena yang namanya independen itu dia variabel yang memberikan satu efek kepada dependennya. Kecuali kalau mereka mengambil satu riset yang dia sifatnya adalah intervensi ya, baik itu kuasi atau mungkin randomize itu mungkin ya, atau mungkin memang idealnya menggunakan nama independen atau mungkin dependent variable. Itu.
Kemudian yang keempat adalah quasi eksperimental riset, ya ini sudah kita sampaikan kemarin. Jadi ini riset eksperimen di mana tidak ada yang namanya random assignment kepada partisipan yang ada di riset tersebut, ya. Jadi kemarin kita sudah menyampaikan tentang random assignment sama random sampling itu berbeda semuanya, ya. Jadi perbedaan antara kuasi dengan eksperimen atau randomized control trial atau yang sering kita sebut sebagai RCT itu ada pada random assignment-nya, bukan pada random sampling-nya, ya. Random sampling sangat mungkin bisa dilakukan ketika kita riset deskriptif atau mungkin survei atau mungkin korelasi, ya. Tapi random assignment itu hanya bisa atau hanya dilakukan oleh para peneliti yang memang mereka ingin fokus di ini, di apa, randomized control trial, ya, atau RCT, ya, gitu. Dan ini tipe riset yang paling tinggi. Jadi dia apa namanya, membagi responden di 2 grup atau 3 grup, tapi dengan cara apa, random assignment. Jadi menggunakan aplikasi atau mungkin menggunakan koin dan sebagainya. Tapi kuasi eksperimen tidak menggunakan random assignment. Jadi peneliti itu secara manual membagi respondennya. Misalkan responden A dia langsung ke grup intervensi, responden B langsung ke grup yang satu dan sebagainya. Jadi ini bedanya antara kuasi eksperimen dengan true eksperimen, ya. Jadi ada beberapa definisi yang sering digunakan dalam riset antara eksperimen atau true eksperimen atau pre-eksperimen, ya. Kalau pre-eksperimen lebih banyak ke arah kuasi eksperimental tadi, kayak gitu. Tapi kalau yang true eksperimen itu lebih ke arah randomized control trial, ya. Nah, untuk penerapan randomized control trial di level nursing itu agak sedikit susah, ya, karena hampir atau mungkin kebanyakan riset-riset yang dia menggunakan randomized atau eksperimental atau mungkin true eksperimen itu rata-rata dilakukan di laboratorium dengan karena di lab maka semua variabel yang mengganggu dapat dikendalikan dengan maksimal, Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau kita risetnya randomized, sementara di komunitas ini kita memang butuh effort yang cukup lumayan untuk mengendalikan beberapa variabel yang ada di lapangan seperti itu, ya. Apalagi kalau risetnya ada riset intervensi dan menggunakan apa namanya pendekatan baru, itu kadang variabel yang dikendalikan adalah tadi kita kadang berbenturan dengan advice dari tenaga kesehatan lain dan sebagainya, gitu. Misalkan ada sebuah penelitian dia fokusnya di eksperimen, kemudian dia ingin menggunakan herbal tertentu untuk mengatasi gejala pada penyakit X, misalnya itu terkadang pasien juga mengkonsumsi satu obat yang dia memang biasa diminum untuk mengatasi simptom yang dirasakan oleh pasiennya. Sementara kita juga ingin memberikan satu treatment kepada si pasien tadi untuk mengatasi simptomnya tadi. Makanya ini kalau RCT, ya, RCT di komunitas atau di hospital itu butuh effort yang cukup lumayan, gitu. Effort yang paling ini adalah yang cukup butuh banyak energi adalah untuk persepsi dengan dokter seperti itu. Ini yang butuh waktu yang tidak sebentar, gitu, ya. Kita punya satu intervensi, beliau juga punya intervensi. Jadi bagaimana kita menyamakan persepsi untuk mengatasi simptom yang dialami oleh pasien, itu yang kadang butuh waktu yang cukup lumayan. Ini ketika riset kita sifatnya adalah memberikan satu treatment, misalkan dengan wound dressing atau mungkin obat atau herbal, itu kadang kita butuh izin dengan dokter PJ yang ada di sebuah bangsal, gitu, ya. Tapi kalau riset kita hanya edukasi atau mungkin dia hanya sekedar memberikan satu video atau leaflet atau booklet yang mungkin tidak begitu susah untuk persepsi dengan tenaga kesehatan yang ada di sebuah bangsal, gitu, ya. Kemudian ini adalah tahapan kita dalam menyusun riset kuantitatif. Jadi ini berbeda dengan riset yang kualitatif, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau yang kuanti ini biasanya dia diawali dari teori dulu. Kita punya satu konsep dulu. Ya, kemudian setelah kita punya konsep, kemudian kita baru merumuskan satu hipotesis, ya. Ada hipotesis O dan ada yang alternatif, ada 2 hipotesis, gitu. Nah, kalau sudah, nanti kemudian kita baru memikirkan, ya, kira-kira desain apa sih yang cocok untuk permasalahan yang sudah kita temukan, gitu, ya. Apakah nanti sifatnya hanya survei atau dia hanya nanti sifatnya hanya
melihat prediksi atau mungkin ingin memberikan satu eksperimen ya, apakah nanti sifatnya ingin kuasi eksperimen atau mungkin nanti di randomize, nanti juga melihat dari kondisi yang ada di lapangan gitu ya. Karena beberapa riset itu terkadang memaksakan untuk intervensi. Padahal sebenarnya ketika kita gunakan untuk riset dengan desain itu masih bisa dan bisa mengatasi masalah yang ada pada populasi itu gitu. Jadi sepanjang riset itu dia masih bisa kita atau problem yang ada di klinik masih bisa kita selesaikan ya dengan cara observasi atau korelasi, maka itu yang terbaik seperti itu ya. Tidak memaksakan untuk sampai ke intervensi atau mungkin ke RCT ya gitu. Kecuali memang beberapa problemnya memang dia butuh untuk diedukasi atau diberikan uji coba satu treatment terbaru, itu barangkali sah-sah saja. Tapi ketika sebuah problem dan dia memang tidak butuh diintervensi, dia hanya butuh untuk diamati, untuk dilihat korelasinya, ya itu sudah mencukupi seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Makanya nanti dalam menentukan desain, menentukan satu research question itu kita perlu jeli dalam melihat permasalahan yang ada di klinis ya, atau di hospital atau di klinik, kemudian kita cross check dengan yang ada di artikel atau riset-riset sebelumnya. Kira-kira seperti apa sih trennya gitu. Apakah permasalahan seperti ini itu butuh diintervensi atau dia cukup hanya dilihat observasi atau dia hanya korelasi atau mungkin prediksi dan sebagainya. Jadi sebuah topik penelitian itu tidak harus langsung kita berikan intervensi. Kita perlu melihat dulu fenomena apa sih yang ada di lapangan gitu ya. Alasannya adalah terkadang populasi tertentu itu dia sudah sering diintervensi oleh beberapa penelitian ya, dia sudah sering. Jadi populasi X misalkan dia sudah puluhan kali dapat riset yang dia sebenarnya intervensi ya, sehingga kadang muncul kejenuhan di antara populasi yang ada di situ. Wah ini sudah pernah, ini sudah sering, ini sudah diuji coba kan dan efeknya seperti ini dan kayak gitu ya. Sehingga ketika kayak gitu ya kita melihat dulu ya, kita evaluasi kira-kira kayak gimana sih intervensi yang sudah diberikan di populasi itu ya, apakah efeknya dia bagus atau efeknya sedikit dan sebagainya gitu ya. Dan sekali lagi bahwa tidak setiap permasalahan yang kita dapatkan untuk riset itu harus diintervensi. Kadang kita butuh diamati aja sudah cukup ya, dikorelasikan sudah mencukupi ya, nggak perlu diintervensi ya. Tapi beberapa kondisi memang ya kita berikan edukasi, kita berikan intervensi ya. Dan nanti melihat tadi ya, kuncinya adalah melihat fenomena yang ada di klinis Bapak Ibu semuanya, kemudian nanti melihat dari evidence yang sudah ada atau riset yang sudah dilakukan oleh para orang peneliti sebelumnya. Kira-kira seperti apa sih perkembangan risetnya? Apakah selalu diintervensi? Apakah dia cukup dengan korelasi atau prediksi atau mungkin dengan desain yang lain atau mungkin dengan kualitatif kayak gitu ya. Dan tadi ya, jadi setiap riset itu tidak selalu kita berikan intervensi ya. Jadi kita boleh menggunakan tadi kualitatif tadi. Jadi dengan interview, dengan wawancara ya, kita memilih desain apakah yang etnografi atau mungkin desain yang lainnya seperti itu. Ketika populasi sudah terlalu sering diintervensi, kadang mereka jenuh dan tadi kadang kejenuhan muncul ketika kita tanya ya masyarakat dan sebagainya. Kemudian sudah sering ada riset, sering ada penyuluhan itu kan mereka sudah sudah jenuh sehingga kita butuh mengambil desain gitu. Masalahnya masih ada, tapi kita butuh pendekatan yang berbeda untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Dan tadi tidak selalu diintervensi gitu. Karena ketika kita menentukan riset itu intervensi, berarti nanti kita akan berhadapan dengan beberapa aspek ya, dengan membagi grup dengan berapa grup, apakah 2 atau 3, kemudian nanti jumlahnya masing-masing berapa, kemudian nanti protokolnya itu seperti apa, intervensinya, kemudian nanti untuk yang kelompok yang kontrol dia akan diberikan treatment yang seperti apa. Nah, itu nanti akan dihadapi oleh para peneliti yang memang dia fokus di riset intervensi gitu. Tapi ketika survei itu juga akan beda lagi ya. Makanya ketika nanti Bapak Ibu sudah menemukan permasalahan ya di klinis, di lapangan begitu, maka mindset kita adalah jangan terburu-buru untuk diintervensi dulu. Ya, kita amati dulu kayak gimana ya. Apakah sudah sering atau mungkin memang ini memang butuh untuk diobservasi atau butuh dengan pendekatan wawancara atau mungkin pengamatan itu nanti akan kelihatan di populasi yang Bapak Ibu sudah temukan di sana. Ya, tapi kalau memang
sudah melihat populasi, kemudian kok masih pasien atau responden atau populasi tadi memang masih butuh untuk diberikan intervensi, ya tidak ada masalah kalau memang nanti untuk ending desainnya adalah mengambil intervensi, gitu ya. Jadi secara kesimpulan bahwa setiap permasalahan yang kita temukan di masyarakat ya klinis kayak gitu, tidak selalu untuk kita berikan intervensi, tapi kita butuh mengamati apa yang sudah mereka terima atau mereka yang sudah dirasakan dari beberapa riset sebelumnya, kemudian kita compare dengan paper atau artikel yang sudah terbit di beberapa jurnal. Kita bandingkan kira-kira seperti apa sih dinamika riset yang ada di atau dinamika permasalahan yang ada di populasi tersebut, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang berikutnya ini kemarin kita sudah membahas tentang instrumen Bapak Ibu. Jadi ada dua tipe instrumen untuk mengambil data dan instrumen untuk intervensi ya. Kalau risetnya adalah observasi, survei, korelasi ya tidak menggunakan instrumen yang nomor 2. Tapi kalau riset kita adalah riset intervensi, berarti kita menggunakan semua instrumen yang ada. Ya, karena intervensi itu dia butuh data untuk demografi, dia butuh data untuk kuesioner dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi ini dua instrumen yang berbeda. Nanti ketika Bapak Ibu semuanya menyusun tesis, ini paling tidak ada dua section dalam instrumen tadi. Jadi instrumen pengambilan data itu ini dan sebagainya. Kemudian yang kedua untuk intervensi dia ada sendiri sectionnya. Misalkan dia bentuknya adalah protokol atau SOP atau leaflet atau mungkin dia herbal dengan dosis sekian gram, itu dia ada deskripsinya sendiri. Ya. Jadi instrumen nanti ditentukan ketika Bapak Ibu semuanya sudah menemukan permasalahan, sudah menemukan research question, sudah menemukan desain yang cocok, kemudian baru berpindah ke instrumen seperti itu. Ketika instrumen atau ketika kita berpikirnya dibalik, kita nyari instrumen dulu, nanti kita akan bingung menentukan topiknya apa. Jadi kita mulai berpikir instrumen ketika kita sudah dapat topik, dapat research question, dapat desain yang akan kita ambil apa. Kemudian baru kita berpikir instrumennya apa. Itu nomor yang keempat atau yang kesekian untuk menentukan kira-kira apa sih instrumen yang cocok untuk riset kita, seperti itu ya. Dan instrumen ini kadang kita perlu izin kepada orang yang membuat instrumen itu. Jadi ketika kita ingin menggunakan instrumen orang lain yang sudah pernah digunakan ya, atau dia orang yang menemukan instrumen tadi, kadang kita perlu izin ya. Bahkan di beberapa paper menyampaikan kalau ya Anda harus izin dengan yang punya, yang bikin kayak gitu ya. Izinnya nanti ada beberapa tipe Bapak Ibu. Izinnya ada izin menggunakan dan menerjemahkan kayak gitu. Yang kedua izin untuk menggunakan, terjemahkan dan izin memodifikasi. Ya, modifikasi. Itu ada beberapa tipe izin dalam kita menggunakan instrumen orang lain. Ya. Jadi izinnya adalah izin kita murni menggunakan instrumen orang lain tanpa memodifikasi. Kita hanya mengambil, mentranslate, menggunakan seperti itu. Tapi ada juga tipe yang lain. Jadi kita meminta izin, kemudian kita mentranslate ke bahasa kita, kemudian kita memodifikasi isinya. Yang barangkali di instrumen aslinya dia hanya ada 10 parameter atau dimensi, sementara kita akan menambahkan 3 atau 5 dimensi. Jadi kita memodifikasi dengan apa yang sudah kita punya, seperti itu. Ya. Dan itu disampaikan kepada orang yang yang membuat instrumen tadi, gitu ya. Jadi apakah kita akan hanya sekedar mentranslate, kemudian kita akan modifikasi, itu kita sampaikan kepada orang yang membuat instrumen tadi, seperti itu ya. Ini beberapa instrumen, tapi ada instrumen lain yang dia sudah digunakan secara umum, misalkan instrumen pengukuran nyeri, itu kan kita tidak perlu izin untuk penggunaan itu ya. Kemudian banyak sekali tipe instrumen yang bisa kita gunakan ketika itu sudah general atau banyak digunakan di banyak kondisi klinis atau penelitian seperti itu ya. Tapi di beberapa paper atau mungkin jurnal itu kadang editor meminta untuk official permission atau izin yang resmi dari orang yang membuat instrumen tadi, gitu ya. Nah, nanti ketika Bapak Ibu semuanya punya satu tuntutan publikasi, ya misalkan publikasi di jurnal Sinta 2 atau mungkin di jurnal Scopus misalkan, sebagian editor jurnal itu terkadang meminta izin, meminta bukti, mana sih izin penggunaan instrumen ini, seperti itu.
Ya. Nah, itu yang pernah kita coba seperti itu. Saya juga pernah email ke beberapa orang yang dia punya instrumen ya, kemudian kita email ke beliau, dia membalas dan sebagainya. Dan di antara dinamikanya adalah ketika kita pinjam instrumen itu orangnya sudah meninggal dunia seperti saya pernah mengalami seperti itu. Jadi saya email ke penulis di luar negeri ya untuk pinjam instrumen penelitian beliau. Kemudian ada yang membalas kalau ini sudah meninggal dunia dan saya yang bertanggung jawab untuk mengganti sebagai apa ya penanggung jawab instrumen yang sudah dibuat oleh orang yang meninggal dunia tadi. Jadi orang yang berbeda yang membalas email ke saya kayak gitu. Jadi macam-macam Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan instrumen riset ya, kalau memang itu sudah lumrah digunakan kayak skala nyeri itu kan kita tidak perlu izin ke yang apa namanya dengan yang membuat instrumen. Tapi kalau kita ingin memodifikasi sebuah instrumen itu kita perlu izin dan sebagainya seperti itu semuanya. Dan untuk apa namanya publikasi ini hal yang apa namanya yang sangat dituntut untuk menyampaikan izin kepada atau menyampaikan permohonan izin untuk peminjaman instrumen kepada orang yang membuat instrumen tadi seperti itu. Izin bertanya boleh Pak Adi? Oh nggih, monggo Bu Kenvi nggih. Langsung aja terkait dengan instrumen karena kaitannya dia harus ada perizinan, kemudian padahal nanti juga kuesioner tersebut harus kita uji reliabilitas dan kualitasnya. Kalau kita buat sendiri gitu boleh nggak sih? Kemudian kalau membuat sendiri instrumen misalnya terkait dengan kuesioner gitu, itu boleh ya? Kemudian prasyaratnya apa kalau kita mau membuat sendiri? Iya, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Iya. Jadi membuat sendiri dengan catatan itu belum pernah ada sebelumnya Ibu. Jadi misalkan kita ingin mengamati sebuah fenomena tertentu dan kita melihat kalau itu memang belum ada instrumen untuk mengkaji, untuk menggali fenomena itu. Nah, kemudian kita bisa membuat membuat instrumen tadi. Nah, ketika membuat itu kita butuh beberapa step Ibu ya. Kita butuh beberapa step. Yang pertama adalah kita membuat konsepnya dulu. Kira-kira mau gimana sih konsep instrumen kita? Dan siapa audiennya? Ya. Apakah audiennya adalah atau orang-orang yang lansia atau remaja atau dewasa ya atau mungkin ibu hamil dan sebagainya itu kita perlu menentukan itu. Kenapa? Karena ketika kita membuat itu kita sudah mulai berpikir ini akan digunakan oleh responden saya seperti itu. Ketika kita berpikir ini akan digunakan orang umum tanpa kita melihat siapakah partisipan kita, nanti kita akan membuatnya dengan ini ya, dengan tanpa konsep dan kadang responden susah memahami apa yang sudah kita buat. Jadi yang pertama adalah kita membuat konsepnya dulu. Ini akan membahas apa, mengkaji apa, kemudian dari hasil review ini kira-kira belum ada penelitian yang menyampaikan tentang riset ini dan sebagainya. Yang pertama, yang kedua kita mempertimbangkan dari aspek audiennya. Gitu. Kalau audiennya lansia, berarti kita berpikir yang selanjutnya adalah lansia itu banyak dari mereka yang sudah mengalami gangguan kognitif, ya. Sehingga kita memilih kalimat yang tidak terlalu susah bagi mereka. Kalimat-kalimat yang simpel, kemudian dengan pilihan atau opsi yang tidak begitu banyak, hanya 2 atau 3 seperti itu. Nah, setelah tersusun, kemudian nanti kita baru bisa menguji cobakan kepada responden kita. Kita uji cobakan, kita lihat nanti seberapa valid, seberapa reliable dan sebagainya. Dan itu boleh diuji cobakan dengan SPSS, boleh yang pertama. Yang kedua, boleh langsung diuji expert, orang yang memang pakar di bidang itu. Kita minta pendapat, kita minta scoring gitu ya Bu, scoring dari masing-masing instrumen itu, kemudian nanti bisa kita uji cobakan ke responden kita. Intinya ada konsepnya, kita paham audiennya siapa, kemudian kontennya apa saja, jumlah pertanyaannya itu berapa, kemudian ada pilihan apakah nanti modelnya pilihan ganda atau jawaban singkat atau jawaban yang butuh panjang lebar. Yang berikutnya adalah diuji cobakan. Gitu. Uji coba nanti ada dua pilihan ya, boleh SPSS ya dengan uji reliable, validitas, kemudian atau mungkin dengan uji expert seperti itu. Atau mungkin dua-duanya boleh. Nanti bisa di cross check hasilnya. Oh, ini menurut expert ini valid, tapi menurut SPS dia nggak valid, ada seperti itu. Jadi nanti peneliti yang membuat satu judgment kepada instrumen ini, based on-nya berdasarkan dari evidence yang sudah ada di riset sebelumnya. Gitu. Begitu bukan ini. Jadi
boleh membuat sendiri, ya, seperti itu. Tapi prinsip utamanya adalah memang belum pernah dilakukan. Belum pernah ada. Iya, belum pernah ada Iya, belum pernah ada instrumennya. penelitian Ya. itu. Ya. Baik, baik. Terima kasih Pak Adi. Iya, saya Bu. Gitu. Jadi ketika belum pernah ada, kemudian apa namanya ini satu fenomena yang menarik, itu boleh kita membuat instrumen. Tapi ketika sudah ada instrumen, kemudian kita membuat lagi ya kok susah banget itu tadi ya, mending kita gunakan yang sudah ada aja seperti itu. Kecuali sudah ada, tapi dia tidak lengkap atau mungkin dia tidak bisa memotret dimensi yang akan kita teliti. Nah itu kita boleh mengambil instrumen yang sudah ada, kemudian kita menambahkan parameternya, tapi kita dengan izin sama orang yang membuat instrumen tadi, dengan email kemudian atau izin seperti itu. Ya. Baik. Ya. Terima kasih. Gitu. Kemudian untuk pertemuan hari ini saya ingin menyampaikan ya secara garis besar tentang beberapa problem yang sering ditemukan dalam penelitian. Kemudian yang kedua adalah kita memahami atau kita bisa mencari solusi dari permasalahan yang sering ditemukan dalam penelitian klinis seperti itu. Ini saya punya 29 set atau 28, semoga nanti sebelum setengah 4 sudah selesai semuanya. Oke. Jadi ini kurang lebih ada 7 permasalahan yang sering ditemukan dalam penelitian klinis ya. Jadi ada literatur review, kemudian masalah dana, ini juga masalah di banyak sekali penelitian. Kemudian yang ketiga adalah riset setting dan juga geographical aspect, ini juga sering kali muncul masalah Bapak Ibu semuanya. Yang keempat adalah manajemen waktu, ini juga sering kita temukan para peneliti yang dia mandek risetnya karena manajemen waktu. Jadi yang mungkin targetnya 2 tahun selesai menjadi 3 atau 4 tahun selesai itu juga banyak sekali. Kemudian yang kelima adalah SOP standar versus SOP riset yang ada di grup intervensi. Jadi ini juga sering kita temukan. Jadi ada SOP standar di rumah sakit atau di klinik, kemudian kita ingin riset dengan SOP kita sendiri. Itu terkadang jadi masalah dan nanti kita akan sampaikan bagaimana solusinya. Kemudian yang keenam, masalah psikologis atau mental health itu jadi masalah bagi para peneliti. Kadang peneliti dia demotivasi, dia mengalami ansietas dan sebagainya sehingga mengganggu jalannya proses penelitian. Yang ketujuh, ini yang kemarin ditanyakan adalah permasalahan sampel dan gender dan juga rekrutmen dari responden. Nanti kita akan sampaikan bagaimana kita menyikapi atau mencari solusi dari permasalahan yang sering ditemukan di penelitian klinis atau riset yang kuantitatif seperti itu. Baik, ini yang masalah yang pertama. Jadi yang permasalahan yang sangat fundamental di riset yang sering kita temukan di banyak mahasiswa adalah permasalahan di mencari topik penelitian seperti itu atau issues in literature review. Jadi banyak mahasiswa yang dia langsung memilih judul tanpa mengetahui problem yang sebenarnya ada di klinis gitu. Tiba-tiba dia membaca judul apa, dia tertarik. Tapi tadi ketertarikannya dia tidak ada dasarnya, tidak ada satu alasan kok dia tertarik karena pun tidak ada. Cuma dia senang gitu aja, senang sama judulnya, kemudian diajukan ke pembimbing. Nah, kadang akhirnya malah ditolak sama pembimbing karena ketika ditanya dari mana referensinya, kadang dia belum bisa menjawab secara utuh ya, ini kok bisa diambil, kenapa sebabnya, kemudian di alasannya apa tuh masih belum banyak disampaikan. Jadi dia hanya suka saja sama judulnya. Ini masalah yang sering ditemukan Bapak Ibu semuanya di penelitian ya, baik itu skripsi, magister atau S3 itu kadang seperti itu ya. Dan solusinya adalah ada 6 yang bisa kita tawarkan. Yang pertama ada diskusi dengan rekan kerja atau mungkin teman yang ada di hospital atau mungkin di klinik, ini yang pertama. Karena rata-rata riset kesehatan itu memang banyak sekali dia diawali dari permasalahan yang ada di lapangan ya, entah itu di komunitas atau di klinik ya, itu yang menjadi akarnya di sana seperti itu. Jadi kalau kita membaca judul riset tertentu, kadang di sebuah hospital dia tidak jadi masalah seperti itu. Misalkan ada artikel membahas tentang penyakit X misalkan di negara tertentu, misalkan kemudian kita lihat di Indonesia, oh ini nggak jadi masalah di Indonesia, jadi hal-hal yang sudah teratasi di tempat kita seperti itu ya. Ada mungkin yang kondisi yang sebaliknya, sehingga langkah terbaik yang bisa kita lakukan ketika kita bingung mencari topik adalah kita dengan bertanya kepada rekan kerja kita yang ada di sebuah rumah sakit ya, kira-kira sedang ada masalah apa sih di sana gitu. Dan di rumah sakit saya kira itu banyak sekali permasalahan yang butuh diteliti, baik di bangsal IGD atau bangsal anak, bangsal
dalam, bedah, oka, dan sebagainya itu dia memang sedang banyak permasalahan yang dia butuh diselesaikan dengan penelitian seperti itu. Sehingga ketika kita kebingungan mencari topik, ya coba kita tanya di rekan kerja kita. Kira-kira ada masalah apa yang butuh diteliti atau yang sudah pernah diteliti tapi belum maksimal selesainya, itu bisa kita lakukan penelitian ulang seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah berdiskusi dengan expert atau pembimbing. Ini yang juga bisa ditempuh oleh mahasiswa. Jadi kita sudah sudah dapat permasalahan ya di klinis, kemudian kita masih bingung seperti apa kondisi atau mungkin secara tinjauan evidence, kita boleh dengan pembimbing kita diskusi, kemudian minta saran dan sebagainya. Kalau memang oke, alhamdulillah. Kalau memang ada beberapa modifikasi dari variabel juga, itu kan ada menjadi bahan diskusi yang akan mengarahkan kita ke topik yang akan kita ambil di kemudian hari seperti itu. Jadi diskusinya. Kemudian yang ketiga adalah interview di populasi atau di masyarakat. Ini boleh di bangsal, boleh di klinik atau ke pasien yang di klinik, atau mungkin boleh di populasi komunitas yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya. Jadi poin yang ketiga, poin pertama ini dia berkaitan dengan komunikasi ya, dengan komunikasi kita, dengan kemampuan kita menggali permasalahan yang ada di sebuah klinik ya, di sebuah tempat kerja kita seperti itu. Karena rata-rata orang di tempat kita tuh dia ini ketika ditanya masalah apa, dia langsung sedang ini Pak, sedang banyak masalah ini, ya. Itu satu kunci yang bisa kita pegang ya gitu. Ketika sebagian masyarakat itu menyampaikan keluhan ya gitu. Ditambah lagi kalau memang kita punya data angka yang memang itu membuktikan kalau di sana sedang ada masalah ya gitu. Nah, data ini biasanya dibuktikan misalkan di puskesmas atau mungkin yang ada di dinas kesehatan, itu dia biasanya ada data angka terkait penyakit tertentu, jumlahnya itu banyak atau mungkin dia menurun atau apa, itu dia bisa menjadi bahan untuk penelitian ya. Misalkan stunting atau mungkin diabetes atau apa, itu biasanya ada angkanya sendiri. Ketika di sana ada keluhan tertentu, kemudian kita cross check di dinas begitu ya, dia ada angka sendiri, berarti itu bisa menjadi bahan riset seperti itu ya. Apakah kasusnya dari bulan ke bulan itu meningkat atau menurun atau tambah banyak dengan jumlah yang tidak begitu tinggi dan sebagainya, itu bisa diamati dari sana. Jadi data-data yang kita dapatkan itu tetap kita cross check dengan data yang ada di dinas, kemudian yang ada di artikel seperti apa. Nanti akan ketahuan, nanti kita akan bisa menentukan ya kira-kira topik apa sih yang pas untuk ke populasi yang sudah kita survei seperti itu ya. Kemudian yang keempat adalah membaca artikel. Ini yang diantara kunci ya. Jadi beberapa peneliti itu dia menggabungkan antara survei di lapangan dengan cross check yang ada di artikel. Tapi kalau kita hanya cross check artikel saja tanpa survei, itu juga akan sedikit susah ketika tipe risetnya ada riset yang dia langsung ke manusia seperti itu ya. Karena terkadang apa yang ada di riset, ada yang ada di paper artikel, itu dia berbeda dengan apa yang ada di kondisi sekarang. Jadi dia kadang berbeda. Apalagi ketika ada perbedaan budaya, perbedaan negara, perbedaan lokasi, itu kadang dia mempengaruhi hasil penelitian semuanya. Jadi kalau kita riset, itu ada kalanya kita mengkombinasikan dua metode ya, survei langsung ke lapangan dan cross check di artikel yang sudah pernah publish di jurnal lain. Nanti akan kelihatan kira-kira seperti apa sih hasil yang ada di lapangan sama di artikel, itu kira-kira sama enggak atau ada perbedaan dan sebagainya seperti itu ya. Terus yang kelima, berkunjung ke lokasi target penelitian. Jadi kita melihat ya gitu ya, melihat dan kita mengamati dan kira-kira ada masalah apa sih gitu. Ini biasanya akan kita temukan ketika risetnya di riset yang kesehatan lingkungan ya. Jadi dia biasanya mengamati lingkungan yang mungkin rusak dan sebagainya, itu bisa diamati. Intinya ketika kita blocking atau bermasalah dengan topik riset ya, kita membutuhkan terjun langsung ke lapangan ya, atau mungkin kita bertanya kepada orang yang ada di sana, populasi di sana, atau mungkin bertanya kepada pembimbing atau expert yang memang dia sering menggeluti masalah itu seperti itu ya. Kemudian juga browsing artikel. Jadi ini bisa dikombinasikan Bapak Ibu semuanya, bisa dikombinasikan, bisa digabungkan mana yang paling possible untuk diambil ketika kita kebingungan mencari topik penelitian seperti itu ya. Kemudian yang keenam, bisa dengan mengamati
perkembangan informasi kesehatan di media massa, di televisi atau mungkin di sosmed, yaitu termasuk hal yang bisa kita amati sebagai survei pendahuluan atau studi pendahuluan gitu. Biasanya di TV atau di mana tuh dia sangat update. Jadi ada penyakit baru apa kemudian dibahas, sedang viral kemudian dibahas, itu kan jadi masalah Bapak Ibu sebenarnya. Masalah yang memang butuh untuk diteliti gitu ya. Jadi itu beberapa step yang bisa kita tempuh ketika kita kebingungan mencari topik penelitian. Jadi kita bisa dengan tanya ke rekan kerja, kemudian diskusi dengan expert atau pembimbing, kemudian yang ketiga adalah interview ya dengan masyarakat langsung, atau kita juga berkunjung langsung ke lokasi seperti itu. Interview bisa dengan chatting, tidak harus langsung ke lokasi, bisa dengan telepon, video call dan sebagainya. Tapi ke lokasi kita benar-benar mengunjungi, ya, datang ke lokasi, kita melihat fenomena di sana, mengamati, mempotret, dan kemudian kita ada wawancara dengan perwakilan warga di sana atau mungkin dan sebagainya, itu bisa kita tempuh. Yang keenam bisa dengan mengamati perkembangan informasi sekarang. Kira-kira sekarang itu sedang banyak masalah apa sih gitu. Misalkan di aspek kesehatan anak sedang banyak masalah apa dan sebagainya. Jadi itu akan terlihat di media massa sekarang. Jadi banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan seperti itu. Jadi ini 6 solusi yang bisa kita tawarkan ketika kita mulai blogging dengan topik penelitian ya. Dan ini sudah cukup untuk menjadi satu bekal kita mencari topik penelitian seperti itu. Kemudian database riset ini ada banyak sekali Bapak Ibu semuanya. Ini beberapa database yang bisa kita kunjungi untuk mencari topik atau mungkin mencari artikel yang sudah publish, dan ini rata-rata berbahasa Inggris semuanya. Jadi artikel yang berbahasa Inggris itu kadang risetnya di Indonesia, kemudian dipublikasikan di internasional. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketika mencari artikel ya, nanti bisa dikombinasikan antara yang bahasa Inggris sama yang bahasa Indonesia. Banyak sekali artikel yang berbahasa Inggris, tapi dia risetnya di Indonesia, kayak gitu. Nah, kemudian dia ditranslate, kemudian dipublikasikan di jurnal internasional, dan nanti terbit di dalam bahasa Inggris seperti itu ya. Artinya tidak setiap artikel yang berbahasa Inggris itu dia selalu dari luar negeri risetnya, tapi ya banyak dari tempat kita Indonesia yang publish di jurnal yang bagus seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini nanti bisa dicoba browsing nanti mana yang paling banyak database-nya, kemudian mana yang sedang banyak diteliti dan sebagainya seperti itu. Dan ketika browsing itu upayakan menggunakan dua bahasa ya, bahasa Inggris dan Indonesia. Kalau kita browsing sementara kita hanya menggunakan bahasa Indonesia, itu seringkali temuan di Google tidak begitu banyak ya. Tapi kalau kita pakai bahasa Inggris itu biasanya akan banyak sekali artikel yang bisa kita dapatkan ya ketika kita browsing di database ya, gitu. Jadi di sini ada opsinya, jadi Google, kemudian Google Scholar, kemudian Yahoo, kemudian PubMed dan sebagainya itu sudah ada sendiri, sehingga kita bisa tinggal memilih saja mau menggunakan menggunakan database yang mana. Nah, ini sangat bermanfaat ketika Bapak Ibu semuanya menyusun bab 1 ya. Jadi bab 1 itu isinya review semua. Jadi review semua, baik itu risetnya nanti riset yang langsung ke human ya, atau mungkin riset yang systematic review, itu bab 1 dia isinya adalah artikel semuanya. Cuman kalau riset yang dia hanya menggunakan human, itu nanti ada tambahan hasil survei atau studi pendahuluan di lokasi. Itu biasanya disampaikan di bab 1. Nanti hasilnya seperti apa, kemudian nanti kita menggabungkan dengan temuan artikel yang sudah kita dapatkan di beberapa database. Jadi kita kombinasikan. Kalau perlu kita sampaikan, misalkan Bapak Ibu sempat diskusi dengan expert, ya kita tambahkan diskusi expert hasilnya seperti apa, itu nanti ada sendiri, atau bisa ditambahkan di bab 1 atau latar belakang kayak gitu. Jadi inti dari riset diantaranya adalah penguatan di bab 1 ya. Ketika bab 1-nya dia sudah mulai muncul masalah, dia sudah mulai bisa analisa permasalahan yang muncul di sana, nanti sudah mulai terbentuk, akan mudah menyusun research question seperti itu. Tapi ketika di bab 1 itu masih ngambang ya, masih belum banyak permasalahan yang muncul, nanti kita akan susah menyusun ini research question-nya gitu. Karena di antara kunci untuk menyusun research question adalah membangun bab 1 dulu. Jadi dibangun semudah mungkin atau mungkin sekompleks mungkin, dan
sepadat mungkin ya. Jadi banyak sekali artikel yang kita gunakan di bab 1. Nanti kita akan mudah menyusun research question gitu. Ya, jadi banyak dari beberapa peneliti itu mereka agak susah nyusun research question karena permasalahan yang muncul di bab 1 masih belum begitu apa ya, tampil atau ada, sehingga ya susah menyusun research question-nya seperti itu. Karena nanti research question berkaitan erat dengan desain riset yang akan kita pakai seperti itu. Ketika nanti research question-nya dia berkaitan dengan intervensi, berarti nanti desainnya adalah intervensi. Tapi ketika research question-nya dia berkaitan erat dengan korelasi atau prediksi, ya berarti nanti tipe desainnya adalah dengan prediksi seperti itu. Jadi penguatan pertama yang penting dalam riset atau fondasinya, atau ibarat rumah itu adalah fondasinya, itu dia ada di bab 1. Di latar belakang itu fondasinya di sana. Ketika fondasinya itu kuat, ya nanti desain risetnya kemudian ke atas itu dia pasti akan kuat seperti itu ya. Tapi ketika fondasinya sudah berkurang, atau mungkin beberapa paper yang digunakan atau mungkin surveinya belum maksimal di bab 1, nanti juga akan ini ketika ke atas nyari desain dan sebagainya, nyari kuesioner juga akan sedikit kesulitan seperti itu. Jadi saran saya mending di waktu sekarang Bapak Ibu semuanya menentukan topik, kemudian mulai menuliskan bab 1 dulu. Dituliskan, kemudian dimasukkan banyak sekali artikel yang sudah di-review ya. Kemudian ditambahkan sama hasil survei yang ada di lapangan Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Jadi nanti akan kelihatan ini kira-kira masalahnya sedang aktual nggak sih, atau mungkin dia sudah sudah banyak diatasi sehingga tidak perlu diteliti lagi seperti itu ya. Jadi ini yang jadi rujukan seperti itu. Ini juga ada database, jadi ada Cochrane dan sebagainya ya, ada PubMed, jadi ada banyak sekali yang bisa dicoba nanti Bapak Ibu semuanya. Ini saya berikan referensinya di sini. Ini yang pertama, jadi permasalahan di literatur review ya, yang pertama. Dan ini ada 6 ya, ada 6 step yang bisa kita tawarkan ya, diskusi dengan rekan kerja, kemudian dengan expert, kemudian dengan interview formal ya, dengan ini maksudnya yang ketiga ada dengan tanpa kita berkunjung ke masyarakat ya, dengan WA, kemudian dengan telepon dan sebagainya ya. Yang keempat bisa survei atau dengan review artikel ya. Yang kelima adalah langsung kunjung ke lapangan, langsung ke bangsal, langsung ke hospital, kita menanyakan ada masalah apa ya. Yang keenam adalah dengan mengamati perkembangan yang ada di media massa seperti di televisi. Yang berikutnya adalah isu di pendanaan riset Bapak Ibu semuanya. Ini yang juga dikeluhkan oleh banyak penelitian. Jadi pendanaan. Kadang sebuah penelitian itu dia bagus ya, bagus, topiknya bagus, tapi kelemahannya satu, dia butuh dana yang besar untuk bisa menggali atau menyelesaikan fenomena yang ada seperti itu. Dulu saya pernah punya teman itu dia riset, sebuah riset dia ingin melihat satu efek hormonal ketika pasien nyeri, dan dia harus pesan reagen untuk apa di Amerika, pesan reagen di Amerika, dan dia butuh berbulan-bulan untuk menunggu paketnya tadi. Itu kan masalah. Jadi topiknya bagus, cuman tadi dia harus beli reagen atau zat apa yang harus dari luar negeri, jadi sudah mahal, lama dan sebagainya. Itu juga kadang jadi masalah ya. Makanya ini hal yang juga penting Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika kita mencari variabel, kita coba berpikir sampai ke arah kira-kira ini butuh fee berapa sih, butuh anggaran berapa sih, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi sebagian riset itu dia terhenti karena dia fundingnya dia juga terbatas. Padahal itu masalahnya bagus, ya. Masalah bagus, dia kadang terhenti di tengah karena tadi fundingnya mulai habis, atau mungkin dia kehabisan anggaran dalam penelitian. Nah makanya nanti ketika Bapak Ibu semuanya penelitian bisa mulai diberikan ke arah sana. Kira-kira nanti kebutuhannya apa saja, kemudian izinnya bagaimana, karena kadang di setiap izin kita butuh membayar up dan sebagainya banyak sekali. Kemudian terkadang juga di responden kita dia butuh souvenir ya, diberikan souvenir dan sebagainya. Itu yang yang kadang jadi masalah bagi peneliti seperti itu ya. Kemudian ini zat kimia lab, kemudian pahami harganya berapa, kemudian waktu kirimnya berapa lama, dengan lama waktu studi itu juga diamati apakah matching tidak, itu kan juga perlu diamati semuanya. Karena tadi yang kita perhatikan itu ya, jadi banyak peneliti yang dia sudah dapat topik sangat bagus sekali ya,
Tapi tadi dia harus membeli sesuatu zat yang dia dari luar negeri dalam waktu yang cukup berbulan-bulan, sementara kadang dia harus berpikir timeline studinya, dia harus on time selesai, sementara reagennya dia baru datang sekian waktu dan sebagainya. Itu menjadi satu pertimbangan sendiri, sehingga nanti Bapak Ibu semuanya ketika ingin penelitian ini dan ingin selesainya on time ya 2 tahun seperti itu, ya kita berpikir yang aja yang relevan, yang rasional. Kira-kira riset seperti ini nanti tidak begitu butuh dengan satu pemeriksaan lab yang itu membutuhkan waktu lama atau harus beli reagen yang cukup mahal, kemudian dikirim dari luar negeri, itu saya kira butuh dipertimbangkan kembali, sehingga ya banyak sekali penelitian yang itu diselesaikan dengan cara-cara yang simpel, tidak perlu Bapak Ibu membeli reagen yang cukup mahal. Itu saya kira kalau itu memang risetnya setelah selesai studi mungkin berarti tidak masalah, tapi ketika studi kan kita butuh mencari riset yang tidak begitu kompleks ya Bapak Ibu semuanya, yang tidak begitu kompleks, kemudian bisa selesai dalam waktu nggak lebih dari 2 tahun, gitu. Nah itu yang perlu menjadi pertimbangan ya. Nanti juga sudah mulai dipertimbangkan kira-kira seperti apa sih kebutuhan anggaran risetnya kayak gimana. Apakah butuh ngeprint, kemudian butuh berkunjung ke populasi tertentu dengan butuh anggaran yang cukup besar, itu jadi masalah ya. Dan beberapa mahasiswa yang dia nggak dapat beasiswa, dia harus pakai dana sendiri penelitiannya ya. Jadi harus dari gaji dan sebagainya, harus dapat gaji sebulan, kemudian nanti sekian persen untuk penelitian, sekian persen untuk apa. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan Ibu semuanya ya. Karena riset, ketika riset itu dia membutuhkan satu alat, dia butuh satu responden yang banyak, itu nanti funding itu tetap punya pengaruh dalam kesuksesan sebuah penelitian gitu. Tapi kalau kita dapat beasiswa, dapat support dari tempat kerja, itu juga alhamdulillah ya. Tapi banyak mahasiswa magister atau PhD yang dia dapat scholarship tapi tidak full selama 2 tahun 3 tahun, kadang sekian tahun, kemudian dia harus kerja sambil nyari apa, itu seperti itu ya. Jadi teman saya pernah sekolah di luar negeri, di Taiwan kalau nggak salah ya, itu dia harus nyambi kerja, jaga perpustakaan dan sebagainya untuk dapat salary, kemudian mensupport risetnya. Jadi ini ya bagian dari permasalahan yang ada di penelitian ya, tidak bisa kita pungkiri. Tapi tadi kita harus memilih topik riset yang itu memang bagus, yang ada di sekitar kita, di hospital, di klinik, dan coba mencari strategi yang tidak begitu butuh banyak anggaran dalam penelitian ya. Karena ketika terlalu besar anggarannya, nanti dampaknya pada tadi ya jalannya penelitian seperti itu. Ya, dan ini sudah banyak dialami oleh para peneliti. Jadi ya terhambat karena anggaran dan sebagainya. Jadi nanti diupayakan untuk bisa memanajemen sebaik mungkin terkait pendanaan dalam penelitian. Apalagi ini riset yang kuantitatif ya, rata-rata memang ini ya berbeda dengan yang quali. Jadi quali dia lebih minim untuk anggarannya ya. Tapi kalau yang kuanti itu kadang butuh satu anggaran yang tidak sedikit jumlahnya, seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Jadi ini yang juga jadi permasalahan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dipertimbangkan ya dengan topik penelitian, kemudian dengan perbandingan atau mungkin kondisi funding yang ada pada Bapak Ibu semuanya, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah permasalahan pada setting atau tempat penelitian, kemudian ada geographical aspect ya. Jadi ini yang juga menjadi permasalahan dalam penelitian. Jadi upayakan mencari tempat penelitian yang terjangkau oleh peneliti, baik itu jarak ataupun waktu ya. Karena masih banyak problem klinis yang ada di sekitar kita yang bisa diteliti, dan itu tidak perlu kita jauh-jauh di luar pulau atau mungkin di mana, itu juga tidak begitu dibutuhkan ke sana seperti itu ya. Kecuali memang Bapak Ibu sebenarnya ingin survei ya, survei kemudian kita butuh komparasi dengan daerah yang ada di pulau X, pulau Y dan sebagainya, dan kita di sana punya resource yang bisa kita percaya untuk mengambil data, itu tidak masalah. Tapi ketika sepanjang di tempat kita masih ada penelitian yang masih butuh solusi begitu ya, kita coba mencari masalah di sekitar kita dulu ya. Di tempat kerja, di rumah sakit, di manajemen, atau mungkin di tempat tinggal kita, di sekitar rumah kita, atau mungkin di dusun, di desa, itu kan saya yakin banyak masalah kesehatan yang dapat diteliti, sehingga kita tidak perlu mencari
masalah di penelitian di pulau yang jauh dan sebagainya, itu akan jadi permasalahan seperti itu ya. Karena kalau kita mencari permasalahan di tempat yang cukup jauh, nanti kita butuh resource-nya juga juga semakin banyak, resource waktu, kemudian SDM-nya, manpower-nya juga kita butuh diskusi dan sebagainya. Itu juga akan jadi stresor bagi para peneliti. Jadi yang paling pas adalah kita melihat fenomena di ini aja, di sekitar kita saja seperti itu. Di sekitar kita ada masalah apa sih yang masih mungkin diteliti seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah beberapa peneliti terkendala pengambilan data karena jarak dan teknologi. Jadi ini yang jadi masalah. Kadang karena mungkin seorang peneliti dia punya standar yang cukup tinggi terkait penelitian, dia mencari topik penelitian yang itu ada di tempat yang sangat jauh. Di sana belum begitu banyak teknologi ya. Banyak orang yang belum begitu paham Android itu apa, sehingga dia butuh resource harus ke sana, kemudian dia harus punya orang yang di sana yang dia membantu riset, itu kan jadi satu masalah semuanya. Jadi sekarang sudah banyak teknologi sehingga itu bisa kita gunakan semaksimal mungkin dalam kita mengambil data, kita mencari permasalahan yang ada di sekitar kita seperti itu semuanya. Yang ketiga adalah gunakan teknologi untuk komunikasi jika sampelnya jauh dan memungkinkan. Gitu. Ya, jadi kalau kita risetnya ingin komparasi dengan tempat yang berbeda, dengan provinsi yang berbeda, mungkin dengan pulau yang berbeda, ya kita upayakan punya satu media untuk berkomunikasi dengan orang yang ada di sana seperti itu ya. Dan kita pun juga perlu untuk mentrainer ya, melatih orang yang ada di sana bagaimana mengambil data. Gitu. Jadi ketika riset kita skala yang cukup besar ya di beberapa negara ya, karena ya kita sering baca paper yang dia melibatkan beberapa negara. Gitu. Jadi risetnya di banyak negara gitu. Ya dia di masing-masing negara dia harus punya rekan kerja ya, dia di sana juga punya rekan kerja, kemudian ada training ya, pelatihan mengambil data, pelatihan analisa data dan sebagainya, dan juga akan sangat berfungsi ketika riset kita itu skalanya skala yang luas ya, dengan level baik negara atau level nasional, tapi dia di tempat-tempat yang sangat jauh, itu kita butuh teknologi untuk berkomunikasi sehingga data yang kita inginkan itu dapat dan sesuai dengan riset question yang sudah kita susun seperti itu ya. Dan ketika riset kita tuh jauh, itu tadi ngaruhnya di fundingnya. Itu juga jadi pertimbangan ketika kita riset, tapi kita punya planning skalanya skala yang luas. Jadi fundingnya juga akan semakin banyak seperti itu. Sekalipun sekarang sudah ada Zoom, tapi tadi ya kita tetap menggunakan funding karena sebagian orang dia kadang lebih puas datang langsung ke lokasi kemudian langsung survei di sana. Ya. Kadang data-data yang disampaikan di Zoom itu kadang ada yang kurang begitu valid sehingga dia butuh validasi ke lokasi langsung kayak gitu semuanya. Kemudian yang keempat adalah maksimalkan kerja dari tim. Ya, ini sangat penting. Ketika Bapak Ibu semuanya sudah di plotting ya, misalkan ada yang di KMP, ada di anak itu ya diupayakan untuk lebih memaksimalkan kerja tim ya, karena tadi ya kunci sukses untuk riset itu ada dengan kerja tim, saling membantu, kemudian saling menanyakan data yang ada, kemudian seperti apa kuesionernya, itu juga bisa dimaksimalkan di sana. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, permasalahan pada manajemen ya, manajemen atau waktu, time management ya, manajemen waktu. Jadi ini yang juga harus kita atur dari awal semuanya. Jadi minimize interruption dalam penelitian. Jadi ketika kita sudah fokus dalam satu tahap riset ya kita upayakan selesai ya. Jadi jangan terinterupsi karena aktivitas A, B, C dan sebagainya seperti itu. Nah, yang terpenting adalah tantangannya dalam manajemen waktu itu tantangannya. Ketika kita harus double ya, kita double kuliah sama double bekerja, itu tantangannya adalah manajemen waktu. Dan itu juga dirasakan oleh banyak orang yang penelitian ya. Jadi harus punya manajemen waktu dan kita benar-benar memaksimalkan dalam 24 jam ya gitu ya. Kapan kita menyusun bab 1, kapan targetnya, bulan ini harus selesai apa. Jadi harus sesuai dengan waktu yang sudah kita planningkan seperti itu ya. Kalau kita sedang ambil data ya fokus, jadi jangan sampai terinterupsi karena banyak hal sehingga nanti datanya harus diulang lagi ambilnya atau mungkin harus jadi semakin lama pengambilan datanya, itu juga jangan sampai terjadi semuanya ya. Karena dalam riset itu per bab ya, ada bab 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 begitu.
Jadi masing-masing bab dia punya waktu sendiri, ya, punya waktu menyusunnya. Kadang bab 1 dia butuh waktu berapa bulan, bab 2 berapa minggu, bab 3 yang paling lama, bab 4 itu yang cukup lumayan. Nanti ada timingnya sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyusun ya, kira-kira bab 1 mau diselesaikan berapa lama, kemudian bab 2 itu nanti berapa minggu, bab 3 itu yang paling inti, jadi mengambil data nanti kira-kira berapa bulan, itu nanti bisa di planning sejak awal seperti itu. Jadi misalkan sekarang bulan Juni, targetnya selesai bab 1 sekian persen, nanti bulan Juli nanti apa, bab Agustus apa dan sebagainya. Jadi ketika kita punya planning, kita punya perencanaannya bagus, nanti insya Allah risetnya akan lancar seperti itu. Tapi kalau kita tidak punya planning ya, tinggal ngalir aja, itu nanti ketika kita ngalir aja tanpa melihat waktu, itu biasanya akan kurang termanajemen dengan baik risetnya ya. Kadang bab 1 terlalu lama, bab 2 sebentar, kadang kalau sebentar juga kadang isinya nggak begitu bagus, bab 3 pengambilan data nanti terburu-buru, kemudian jadi tidak maksimal ngambil datanya dan sebagainya, jadi masalah. Sehingga sejak awal itu memang manajemen waktu menjadi hal yang sangat penting bagi para peneliti. Kemudian yang ketiga adalah komitmen dengan pembimbing. Ini ya juga penting Bapak Ibu semuanya ya. Komitmen membangun satu, harus sering konsul, menanyakan kira-kira seperti apa progresnya, kemudian punya planning kira-kira mau konsul seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali, itu sudah punya rencana sih ya. Ketika sudah ada rencana, nanti Bapak Ibu tinggal melaksanakan saja karena sudah ada planning gitu ya, sudah ada planning, tinggal action-nya saja seperti itu. Nanti kalau ada yang kurang tinggal evaluasi, kemudian nanti dibuat planning atau mungkin planning yang baru, kemudian di action lagi dan sebagainya seperti itu. Yang keempat adalah membuat target. Ini yang juga sangat vital. Jadi harus punya target ya, karena S2 itu hanya 2 tahun kurang lebih. 2 tahun kalau itu ingin selesai on time berarti butuh kerja yang cukup lumayan Bapak Ibu sebenarnya. 2 tahun karena ya tadi banyak S2 yang dia 3 tahun, 4 tahun itu ada yang sampai selama itu. Tapi ada yang 2 tahun kurang sedikit sudah selesai atau mungkin karena risetnya juga nggak begitu susah gitu ya. Ada yang 2 tahun pas selesai, kadang ada yang 3 tahun terus selesai dan sebagainya ya. Jadi kuncinya pada perencanaan di awal seperti itu. Jadi mumpung sekarang masih baru tahap-tahap awal, Bapak Ibu semuanya paling tidak sudah punya planning ya, sudah punya timeline sendiri ya. Misalkan Juni ini apa, kemudian Juli ini harus apa-apa, Juli dan sebagainya harus bagaimana. Dan itu juga harus dibangun bersama dengan pembimbing. Kira-kira mau seperti apa sih timeline risetnya sehingga nanti Bapak Ibu semuanya bisa selesai on time 2 tahun seperti itu. Jadi ketika tahun 2023 masuk, nanti selesainya 2025 akhir ya kalau nggak salah, itu sudah ada planningnya seperti itu ya. Nah ketika ada planning nanti akan mudah, bulan ini targetnya apa dan sebagainya, akan lebih tertata aktivitas kita seperti itu ya. Karena tadi kalau seorang sudah bekerja, sudah berkeluarga, kemudian dia kuliah, itu ya dia membagi waktu antara dia me time ya, kemudian pekerjaan dia, kemudian kuliah dan keluarga, itu juga harus disesuaikan waktunya seperti itu. Ya. Kira-kira hari ini dia harus porsinya banyak di hari bulan ini porsinya apa. Jadi ini hal yang tantangan yang sering dialami oleh para mahasiswa yang dia sudah bekerja, sudah berkeluarga, sementara dia juga harus kuliah. Ya. Jadi nanti dengan keluarga dikondisikan, ini sedang kuliah, sedang penelitian, dan sering-sering komunikasi dengan keluarga. Karena biasanya tadi ada yang sering protes kok sibuk terus, kok kuliah terus, kok riset terus, itu kan kadang jadi bermasalah sehingga bisa mengkondisikan keluarga, kemudian diajak sering komunikasi dan sebagainya, itu jadi hal yang penting semuanya. Jadi jangan sampai kita tidak ada planning penelitian ya, sehingga nanti malah efeknya adalah nanti nggak tertata ya aktivitas kita, sehingga nanti dampaknya pada riset kita. Sehingga ini yang masalah yang sangat krusial adalah manajemen waktu seperti itu ya. Tadi kita sudah membahas tentang topik, kemudian funding, kemudian set ke tempat riset ya, yang keempat adalah waktu. Ini yang juga sering dikeluhkan oleh mahasiswa. Harusnya selesai 2 tahun tapi dia 3 tahun selesai, harusnya dia 2 tahun malah 4 tahun selesai dan sebagainya ya.
Beberapa kakak tingkat saya di S3 di Thailand itu ada yang sampai 6 tahun baru selesai, 7 tahun baru selesai. Jadi lama sekali ya gitu Bapak Ibu semuanya. Iya, makanya ini mumpung masih awal, yang terbaik adalah Bapak Ibu semuanya sudah mulai membuat planning ya, membuat planning mau seperti apa sih timeline-nya ya, Juni mau apa dan sebagainya harus mulai ditata sejak dini. Nanti biar ketika ada planning Bapak Ibu semuanya tinggal jalan aja, tinggal action saja seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini masalah waktu. Nanti ada di sini ada referensi yang menjelaskan tentang empat poin. Ada urgent dan penting, ini harus segera dilakukan. Kemudian yang kedua non urgent dan penting, ini dapat segera dilakukan selama tidak ada yang lebih penting dan sebagainya. Jadi ini apa cara kita memilih ya, aktivitas mana sih yang harus segera dilakukan sama mana sih yang bisa ditunda atau bisa dilakukan dalam waktu yang ke depan agak nanti-nanti seperti itu ya. Tapi yang terbaik memang harus segera dilakukan ya. Kadang kita menunda sesuatu itu malah jadi nggak jadi dilakukan. Jadi harusnya kita menyelesaikannya dengan sesegera mungkin ya. Segera tidak harus sekarang, segera bisa nanti sore atau mungkin nanti malam itu segera dan sebagainya. Karena kadang kalau kita menunda atau mungkin kita sedang slow kemudian kita nggak ngajarin apa, kadang malah jadi ini ya, jadi apa namanya, nggak rampung-rampung ya. Kadang kerjaan belum selesai, kadang ada lagi dan sebagainya. Jadi ini juga bagian dari kunci kita untuk manajemen waktu. Intinya kita memilih mana sih yang prioritas, mana sih yang harus disegerakan, harus dilakukan sekarang dan sebagainya itu seperti itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang isu berikutnya adalah berkaitan erat dengan SOP Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah kita singgung di awal. Ini yang kadang menjadi permasalahan ya di riset, terutama di riset klinis seperti itu. Jadi SOP standar itu dia berbeda dengan SOP yang ada di riset kita. Jadi ini kadang butuh persepsi ya, kita butuh presentasi dengan beberapa tenaga kesehatan, kita butuh meyakinkan mereka, kita butuh memahamkan mereka seperti apa sih riset kita yang baru seperti itu, kita punya satu outcome yang kita capai seperti ini dan sebagainya. Jadi bagaimana kita membuat dokter atau mungkin sejawat kita itu merasa yakin dengan protokol kita kalau itu bisa mengatasi permasalahan yang ada pada klien kita seperti itu. Nah ini yang menjadi tantangan yang sangat lumayan ya bagi peneliti yang dia risetnya di rumah sakit, sementara di rumah sakit sudah punya SOP sendiri, ya. Sementara dia juga punya SOP sendiri. Kira-kira mau diapain sih seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya kita juga perlu izin dan diskusi dengan pihak rumah sakit ya, jadi dengan penanggung jawab atau mungkin dokter yang di sana yang menangani pasien itu, dan tadi harus sering-sering diskusi ya. Kadang nggak cukup sekali, kadang 2 kali dan sebagainya untuk mencapai kesepakatan ya, kesepakatan kalau ini akan dilakukan di rumah sakit dengan intervensi yang seperti ini ya. Gitu. Kalau edukasi barangkali tidak begitu ini ya, tidak begitu susah untuk untuk masuk di intervensi di hospital. Tapi kalau sifatnya adalah intervensi dengan wound dressing atau mungkin dengan obat-obatan baru atau herbal itu yang kadang butuh diskusi yang cukup panjang dengan dokter yang ada di sebuah hospital gitu. Karena ya tadi masing-masing pasien dia punya penanggung jawab ya sendiri ya, punya dokter penanggung jawab sendiri, sehingga kalau terapinya dia berbeda atau terapinya dia agak sedikit beresiko ya tentunya kadang tidak diizinkan untuk memberikan intervensi kepada pasien-pasien seperti itu. Jadi kita memilih satu edukasi intervensi yang itu tidak menimbulkan resiko yang cukup tinggi seperti itu. Nah, contohnya riset di pemberian terapi invasif di wound care yang berbeda dengan standar care atau usual care di rumah sakit atau di klinik. Jadi ini yang butuh tantangan, butuh tantangan kita untuk bagaimana berkomunikasi, memahamkan rekan kerja kita di rumah sakit kalau kita punya satu treatment yang itu bisa menjanjikan, artinya dia bisa memberikan satu improvement ya pada outcome ya gitu ya. Dan kita sudah membahas outcome kemarin di pertemuan pertama, ada outcome fisik ya, apa lebih cepat sembuhnya atau lain sebagainya. Jadi ketika kita punya satu intervensi, kita punya satu SOP yang berbeda dengan usual care yang ada di hospital, ya kita pandai-pandai untuk menyampaikan dengan evidence base dan sebagainya, sehingga nanti yakin dan itu bisa kita lakukan di pasien-pasien yang ada di rumah sakit seperti itu. Tapi kalau
tadi ya, kalau intervensinya hanya edukasi, kemudian dia hanya memberikan satu motivasi, itu saya kira tidak begitu susah untuk memahamkan. Tapi kalau treatment invasif yang dia memberikan obat atau apa, ya itu akan sedikit susah dengan yang ada di hospital atau di klinik. Kemudian yang berikutnya adalah permasalahan yang ada di psikologis. Ini juga yang tidak kalah penting untuk semuanya. Jadi di sini ada demotivasi, jadi banyak sekali para peneliti yang dia merasa hilang motivasinya, kemudian dia kadang jenuh dalam mengambil data karena terlalu lama ya jangkauan waktunya, dia kelamaan sehingga dia kadang merasa jenuh. Kadang penelitian dia jangka waktu pengambilan dia setahun ya, Januari sampai Desember itu kan cukup lumayan lama. Kadang di tengah-tengah tahun kadang dia merasa jenuh. Nah, ketika jenuh nanti efeknya adalah nanti akan semakin mundur selesainya penelitiannya gitu. Nah, nanti makanya Bapak Ibu semuanya ketika menyusun satu data collection itu menyusun coba di rank-rank diatur sedemikian rupa, kira-kira butuh berapa lama sih pengambilan datanya seperti itu. Intervensi dia butuh berapa lama sih gitu. Nah, untuk menentukan berapa lamanya kita butuh penelitian terdahulu. Kira-kira riset terdahulu dia butuh berapa lama untuk intervensi, apakah sebulan atau 2 bulan atau mungkin sekian waktu seperti itu. Dan ada tipe riset yang dia patokannya adalah waktu, ada yang patokannya adalah frekuensi ke respondennya. Gitu, ya. Kadang patokannya frekuensi dia hanya 16 kali, kadang dia 2 bulan dan sebagainya, atau 3 bulan itu juga menjadi pertimbangan seperti itu. Karena kadang kalau kelamaan tadi efeknya adalah jenuh ya. Jenuhnya pada peneliti, yang kedua jenuh pada respondennya. Nah, makanya beberapa riset yang dia sifatnya longitudinal atau riset yang dalam waktu yang sangat panjang itu kadang membuat jenuh penelitinya, membuat jenuh orang yang diteliti. Sehingga kalau orang sudah jenuh biasanya dia akan mencari alasan untuk mundur dari penelitian ya. Makanya banyak penelitian yang dia respondennya itu mundur ya. Tadinya mungkin sudah dapat 50 orang, tapi kadang ada yang mundur 3, mundur 4, itu kayak tadi karena aspek tadi jenuh dan sebagainya. Sehingga ini bisa kita antisipasi ya, dengan menentukan kira-kira berapa lama riset kita, kemudian kita memberikan suatu informasi ya kepada responden, ini akan dilakukan sekian waktu, kemudian nanti kita sering-sering untuk memotivasi pasien untuk tetap aktif dalam penelitian kita, seperti itu. Kemudian berikutnya ada ansietas, kecemasan, ini kadang berkaitan erat dengan ini. Kecemasan karena kadang tidak bisa dia merasa pesimis atau mungkin dia merasa takut kok tidak bisa selesai dalam waktu 2 tahun, kadang muncul seperti itu. Nah, ini juga kadang atau sering menjadi masalah bagi para peneliti, dan ini butuh untuk dimotivasi, butuh untuk memberikan dapat satu informasi ya terkait mengatasi bagaimana kecemasan yang dialami oleh para peneliti tadi. Kemudian pesimis ini juga sering dialami Bapak semuanya, masa pesimis ya. Jadi pengambilan data sudah berjalan 50%, itu dia pesimis. Wah, ini kok kayaknya kok enggak signifikan, kayaknya kok enggak ada korelasi, itu sudah mulai muncul biasanya. Nah, ini tidak boleh. Harusnya dia dia harus optimis, kemudian dia yakin kalau dia bisa memberikan satu pengaruh signifikan pada responden yang sudah diteliti seperti itu ya. Nah, bagaimana membangun optimisnya ya, kita membangun tadi dari awal tadi topiknya, kemudian bagaimana menentukan evidence base-nya, kemudian memilih desainnya dan sebagainya seperti itu. Karena ketika kita memilih desain yang susah itu kadang berpengaruh terhadap psikologis kita ya. Gitu. Tapi ketika mudah desainnya dan passion kita dan kita senang di sana, itu tentunya akan menimbulkan secara psikologis kita akan senang. Ketika senang biasanya akan enjoy ketika kita riset ya. Riset pengambilan data 5 bulan pun nggak akan terasa karena kita senang dengan kondisi yang ada di riset kita seperti itu ya. Tapi kalau dari awal sudah mulai nggak begitu serak ya, kalau dipaksakan ke sana nanti ya nanti pesimis, kadang-kadang dia merasa anxiety dan sebagainya, itu nanti akan ngaruh terhadap pengambilan data yang ada di lapangan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah trauma penelitian. Nah, ini sering kita temukan di mahasiswa S1 Bapak Ibu semuanya. Jadi anak S1 itu kadang dia trauma skripsi. Jadi ketika dengan skripsi dia sudah psikologisnya sudah ini sudah wah ini tugas berat, dia harus apa. Jadi sudah langsung down seperti itu. Ketika sebagian mahasiswa itu dia dengan kata-kata skripsi gitu. Jadi ada istilah namanya trauma
trauma skripsi, sehingga ketika dia punya apa namanya, mental seperti itu, nanti efeknya pada skripsi ya, gitu. Dan itu terbukti. Jadi banyak mereka yang mengeluhkan itu mah panjang skripsi, jadi harusnya dia rampung 4 tahun, dia jadi 5 tahun, ada yang 6 tahun dan sebagainya. Itu ada yang banyak yang seperti itu ya. Makanya kita di akademik itu ya harus sering-sering memberikan apa ya, edukasi ya kepada mahasiswa ya, harus sering dimotivasi sehingga ketika dia tiba skripsi dia tidak kaget dan apa namanya, tidak merasa ini satu beban yang berat yang harus diambil, tapi ini satu proses yang memang dia harus dijalani seperti itu. Jadi merubah mindset apa mahasiswa seperti itu ya. Jadi ini permasalahan yang psikologis yang sering muncul ya pada mahasiswa, dan ini juga sangat berpengaruh terhadap pengambilan data kuantitatif. Karena kuantitatif itu erat kaitannya dengan jumlah sampel yang banyak, kemudian waktu penelitian yang juga cukup lumayan, kemudian dari banyak sekali yang sudah kita sampaikan itu juga menjadi sering jadi permasalahan, sehingga kita harus menyiapkan diri sejak awal ya bagaimana kita mengatasi masalah yang sering muncul pada penelitian seperti itu ya. Gimana solusinya? Tadi harus punya tim yang solid ya, saling mendukung, kemudian harus sering sharing dan pembimbing kira-kira nemu masalah apa di lapangan, kira-kira solusinya seperti apa, itu nanti harus sering-sering dilakukan ya. Dan kuncinya adalah komunikasi. Kuncinya adalah komunikasi. Ya. Komunikasi harus sering ini ya, sering cerita, sering sharing, sehingga nanti ketemu solusinya, dia sudah bisa lancar pengambilan data lagi seperti itu ya. Yang ketiga healing itu juga penting. Jadi kita jangan terlalu ini ya, jangan terlalu sepaneng dengan riset kita, harus proporsional ya, proporsional. Misalkan ya 6 hari kerja, 1 hari kita buat jalan-jalan itu tidak masalah. Ya untuk mengembalikan semangat itu tidak masalah ya. Tidak masalah karena ini juga penting karena apa namanya, kadang penelitian yang besar yang dia butuh effort yang tinggi itu dia kadang juga butuh diimbangi dengan healing yang juga cukup proporsional ya. Ya kita refreshing, kita hobinya apa, coba sekali-kali kita memaksimalkan hobi ya, itu mengembalikan kejenuhan atau semangat yang sering turun ya ketika kita penelitian seperti itu. Kemudian mencari support yang baik ini juga bisa dari keluarga atau mungkin dari aspek healing tadi seperti itu. Kemudian yang kelima adalah sesekali bekerja di tempat yang berbeda. Artinya kalau di kampus biasanya itu dosen-dosen ketika ada workshop di kampus kadang dia ini ya merasa biasa aja, tapi ketika dia workshop di tempat mana itu dia semangat, sehingga kadang kerjaan selesai ketika dia workshopnya di luar kampus gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti ketika sudah ada plotting ini penjurusan begitu, nanti coba sekali-sekali satu grup nanti kerja di mana ya, mencari suasana baru untuk mengembalikan semangat atau refreshing itu yang sangat penting. Karena kalau kita tiap hari di kampus kadang merasa jenuh ya. Jenuh, sehingga kita butuh ya sekali-sekali ya di mana kemudian kerja dengan teman-temannya itu yang ada ya. Di tempat kami pun juga seperti itu. Jadi ketika dosen dia sudah mulai jenuh workshop di kampus ya kita mencari tempat lain yang cocok, kemudian agenda workshop di mana sehingga dia punya suasana baru dan semangat kerja baru dan sebagainya untuk mengembalikan semangat tadi seperti itu ya. Ini aspek psikologis yang kadang para peneliti tidak begitu perhatian dari ini, tapi ya tadi saya melihat ini kok penting sekali sehingga harus kita sampaikan, dan ini sebagai motivasi kita, sebagai pengingat saya juga sebagai akademik di sini, karena ini aspek yang sangat menentukan keberhasilan penelitian ya. Kadang topiknya bagus, desainnya bagus, dia sudah punya funding yang bagus ya, dia sudah punya tempat riset yang dekat, yang terjangkau, yang tidak butuh boros biaya, tapi psikologisnya dia masalah, ini nggak jalan risetnya, nggak jalan, nanti mah jadi mandek ya, terhambat, dan jadi lebih panjang risetnya dan lebih panjang stresornya dan sebagainya, sehingga beberapa masalah di sini antara masalah teknis penelitian dengan psikologis saya kira harus disatukan karena ini satu kebutuhan peneliti seperti itu. Sudah 3:30, saya sedikit lagi Bapak Ibu, ini nanti biar bisa disambi di perjalanan tidak apa-apa. Kemudian ini isu di sampel ya, sampel size, kemudian gender dan recruitment gitu. Di sampel ini yang mungkin sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Ini ada dua tipe sampel ya, ada yang non
probability sama yang probability sample. Jadi ada systematic, ada stratified, ada cluster, ada yang simple randomnya. Jadi ini masing-masing jenis sampling ini ditentukan dari desain riset kita yang sudah ditentukan di awal seperti itu. Kita sudah punya topik, kita sudah punya riset question, kita sudah punya desainnya apa, sudah punya instrumen, kita sudah punya sampling metodenya kira-kira seperti apa. Jadi ini hal yang saya kira bisa dipahami. Jadi ada beberapa tipe sampel, ada systematic ya, kemudian stratified ini dia berjenjang gitu. Level 1 misalkan kita melihat pengaruh ya, atau mungkin pengalaman perawat ya, nanti kita amati dari pengalaman perawat yang bekerja 10 tahun, 15 tahun, atau mungkin yang atasnya itu dia pakai stratified. Jadi dia berjenjang gitu ya. Sistematik biasanya dia digunakan untuk jumlah sampel yang banyak ya, ribuan, sehingga nanti sampelnya itu biasanya akan diambil dalam jarak tertentu, misalkan nomor 1 diambil, nomor 10 diambil, nomor 20 diambil. Jadi dia kelipatan 10 akan diambil semuanya. Itu ketika sampelnya adalah ribuan, pakai yang sistematik biasanya. Tapi kalau yang sampelnya ratusan, saya kira tidak perlu pakai sistematik. Kemudian cluster ini biasanya menggunakan beberapa tempat, Bapak semuanya, beberapa tempat. Dan ada beberapa tempat, ada beberapa riset yang dia sifatnya multi-center ya, multi-center. Jadi dia risetnya di beberapa hospital. Jadi misalkan ada 3 hospital, dia namanya multi-center. Tapi kalau satu ya berarti single center. Jadi kalau cluster biasanya dia lebih besar skalanya ya, butuh banyak responden untuk ikut di riset yang sifatnya cluster seperti itu. Simple random ini sudah saya sampaikan, jadi randomnya ini random sampling, jadi bukan random assignment. Jadi mengambil secara acak random yang ada di populasi, kita ambil secara acak untuk kita joinkan di riset kita, seperti itu. Contohnya adalah kita punya populasi 100, kemudian kita ambil acak kayak gitu, kita ambil acak 50 orang ya gitu. Nanti 50 orang baru kita random assignment ya, yang 25 dimasuk di grup yang intervensi, yang 25 dia masuk di grup yang kontrol. Jadi seperti itu ya, itu random assignment. Atau mungkin langsung dibagi, itu namanya yang quasi eksperimen. Jadi kita tidak melakukan satu random assignment pada pasien atau responden yang sudah kita ambil seperti itu. Kemudian ini ada convenient, ini sering disebut sebagai riset yang pengambilan sampel yang paling mudah kayak gitu, yang paling mudah dijangkau penelitinya, convenient ya. Kemudian ada snowball, ini banyak digunakan pada riset yang dia kualitatif study, dan biasanya digunakan pada riset yang dia topiknya sensitif ya, misalkan pengalaman pasien AIDS, HIV/AIDS itu juga dia pakai snowball sampling kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah judgment, itu namanya adalah purposive sampling ya. Jadi dia peneliti dia membuat satu inklusi atau eksklusi terkait sampel yang digunakan. Kemudian ada kuota. Nah, kuota ini digunakan ketika peneliti dia hanya punya batas tertentu dalam pengambilan data, misalkan seperti itu. Ya. Jadi contoh misalkan saya punya pemeriksaan lab yang hanya 40 pemeriksaan ya. Nah, saya hanya menggunakan 40 responden untuk riset saya, karena saya hanya punya 40 pemeriksaan lab seperti itu ya. Ini 40 bisa dibagi jadi 2, atau mungkin ya tergantung risetnya, apakah nanti modelnya intervensi atau hanya observasi saja, maka saya membatasi hanya 40 kuota saja, karena hanya ada 40 pemeriksaan laboratorium seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah gender, gender dan recruitment. Ini beberapa riset atau beberapa riset itu beberapa tempat riset itu mereka memberikan satu aturan bahwa laki-laki dia dapat intervensi oleh yang laki-laki dan sebagainya. Nah, ini juga butuh diperhatikan ketika kita riset di rumah sakit yang Islam mungkin ya. Jadi beberapa aturan itu ketika riset yang penelitinya adalah laki-laki ya berarti pastinya laki-laki seperti itu. Jadi ini juga butuh dikondisikan ya ketika kita ingin riset di tempat yang memang itu sangat sensitif dengan gender seperti itu. Yang kedua adalah peneliti membutuhkan asisten untuk menghindari isu ini. Jadi ketika kita riset sementara responden kita adalah laki-laki dan perempuan ya, kita butuh asisten untuk yang perempuan. Jadi kita butuh tim ya gitu, sehingga nanti bisa membantu ketika responden kita adalah
perempuan kita bisa pakai asisten kita yang perempuan. Jadi nggak akan ada masalah ketika sama-sama jenis kelaminnya seperti itu. Yang ketiga adalah cara rekrutmen bisa dengan pengumuman atau mendatangi perwakilan dari populasi untuk rekrutmen. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi ini contoh merekrut responden ya, bisa diumumkan di klinik atau di rumah sakit atau mungkin bisa perwakilan populasi yang ada di sana. Jadi nanti bisa di-share di grup atau nanti bisa ada informasi untuk rekrutmen ke penelitian kita seperti itu. Yang keempat adalah pastikan teknis penelitian cukup mudah dipahami oleh responden. Jadi ketika kita sudah dapat responden ya, kita mengumpulkan mereka, kita berikan briefing ke mereka dengan cara-cara yang mudah dipahami ya, dengan teknis yang mudah sehingga mereka bisa lebih enjoy ketika join di riset kita seperti itu. Yang kelima adalah lebihkan sampel 20% dari hasil perhitungan sampel. Jadi misalkan kita sampelnya adalah dapat 60 ya kita lebihkan 20% dari 60. Jadi nanti ada sekian puluh orang yang gabung di riset kita seperti itu ya. Ini ada referensinya kenapa 20%. Hingga karena tadi yang sudah kita sampaikan, jadi ketika kita menentukan sampel sudah dapat 60 itu dalam perjalanan risetnya itu seringkali ada yang mundur ya gitu. Ada yang mundur entah dia karena sakit atau karena keluar kota atau karena apa tuh biasanya ada yang mundur sebagai responden. Nah ini sebagai antisipasi saja ya untuk menutup kekurangan yang ada di sampel kita di awal seperti itu. Nah, kenapa 20? Karena ini sudah ada penelitiannya ya. Kalau 50% terlalu banyak, tapi rata-rata riset yang ada itu mundurnya tidak sampai 50% sampel yang sudah dihitung seperti itu. Sehingga angka 20 ini menjadi angka standar. Angka standar dalam menambahkan jumlah tambahan partisipan yang baru seperti itu ya. Kenapa enggak 60%, kenapa enggak 70% itu sudah ada penelitiannya. Jadi 20 ini sudah menjadi hitungan, sudah ada riset yang mengamati itu bahwa memang rata-rata penelitian itu ketika ada sampel yang mundur itu enggak lebih dari 20%, jadi hanya sedikit dan itu pun bisa di cover dengan tambahan sekian persen sudah ada risetnya sendiri seperti itu semuanya ya. Karena mundurnya macam-macam ya, karena sakit, karena ada meninggal dunia, kadang dia pindah rumah, kadang keluar kota, kadang tiba-tiba tidak bisa dihubungi, dia ganti nomor HP, kemudian dia macam-macam. Jadi banyak sekali alasan kenapa kok dia mundur dari penelitian kita. Gitu. Nah, dengan jumlah ini harapannya dia bisa mengcover kekurangan yang ada di riset kita seperti itu ya. Nah, tadi makanya ketika di awal itu ada permasalahan geografikal, artinya ketika riset ya kita risetnya di area sekitar kita aja. Jadi ketika kita kekurangan sampel, kita bisa mengambil dengan jarak yang tidak begitu jauh dari yang sampel asli kita seperti itu ya. Jadi ini isu di gender dan juga bagaimana kita merekrut responden dalam penelitian kita seperti itu. Nah ini di penghitungan sampel sudah kita sampaikan di pertemuan yang minggu kemarin, yang kedua kalau tidak salah tentang bagaimana menghitung sampel. Jadi ada 9 aspek, ada 9 dimensi yang bisa kita perhatikan dalam menghitung sampel. Yang pertama adalah tipe risetnya seperti apa ya. Karena riset yang deskriptif, kemudian korelasi, kemudian yang intervensi, ini dia berbeda approach-nya, dia berbeda pendekatannya, sehingga ketika riset yang korelasi sama yang intervensi kadang dia berbeda jumlah sampelnya. Nah, sehingga yang pertama yang kita tentukan adalah desain risetnya apa dulu nih gitu. Jadi apakah intervensi atau korelasi atau mungkin yang deskriptif seperti itu ya. Yang kedua, pertimbangan populasi. Karena beberapa rumus sampel itu dia meminta jumlah populasi. Jumlahnya berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu, itu ada seperti itu. Beberapa tipe formula menghitung sampel dia butuh populasi. Tapi ada juga rumus sampel yang dia tidak membutuhkan populasi. Ya, dia hanya butuh beberapa komponen, kemudian dia di input di formulanya, kemudian kita tahu itu kebutuhan sampelnya berapa seperti itu. Yang ketiga adalah pertimbangan dari jenis sampling yang kita gunakan. Ya. Kalau kita menggunakan total sampling berarti kita tidak menggunakan rumus untuk menghitung sampel karena total sampling adalah semua populasinya kita ambil semuanya seperti itu. Jadi kalau kita risetnya menggunakan 10 atau mungkin 30 atau 50 responden populasi kita,
Kalau kita pakai total berarti ya semuanya kita ambil semuanya. Kita ambil 50 responden seperti itu ya. Jadi kalau sudah pakai total sampling berarti tidak menggunakan formula yang ada di penghitungan sampel seperti itu ya. Kemudian ada alpha, power dan sebagainya, ini akan saya sampaikan di sini. Alpha. Jadi secara prinsip alpha itu dia tidak alpha dia berbeda dengan p-value Bapak semuanya. Jadi alpha dia berbeda dengan p-value. Dan alpha dia ada 3 di referensi dia ada 3 ya, ada 3 standar nilai alpha ya, 0,01 kemudian 0,05 kemudian 0,10 yang digunakan pada penelitian. Tapi standarnya, defaultnya ketika sebenarnya menghitung sampel itu defaultnya ada 0,05. Itu standar untuk banyak penelitian yang ada sekarang. Baik itu edukasi atau mungkin intervensi itu dia semuanya alfanya adalah defaultnya 0,05. Tapi ketika kita menggunakan 0,01, ini nanti biasanya kan riset-riset yang dia membutuhkan error yang sangat minimal sekali, kayak gitu. Jadi misalkan riset yang dia fokusnya intervensi pada atau pengujian obat baru itu dia kebanyakan dia menggunakan alfa 0,01 dibandingkan 0,05 seperti itu. Karena ketika semakin sedikit alfanya berarti dia nanti akan semakin sedikit jumlah error dalam dia menguji efektivitas atau mungkin terapi yang diberikan kepada respondennya ya. Nah, beberapa riset edukasi itu dia menggunakan alfanya 0,05 karena dia defaultnya ya. Tapi kalau risetnya dia uji coba obat, uji coba treatment baru yang dia membutuhkan ketepatan tinggi ya dia pakai 0,01 gitu. Tapi secara umum ini 0,05. 0,10 sangat jarang sekali, jadi sangat jarang sekali digunakan. Jarang sekali saya jarang sekali melihat ada riset yang dia alfanya 0,10. Ya rata-rata dia 0,05 atau 0,01 seperti itu. Dan ini alfa dia berbeda dengan p-value ya. Kalau p-value dia adalah skor hasil uji statistik yang digunakan untuk menolak atau menerima hipotesis O gitu atau HO ya. Ini alfa. Ini pertama atau yang kesekian kalinya ini alfa adalah satu standar yang digunakan untuk menghitung sampel. Kemudian power ini juga ditentukan ketika Bapak Ibu semuanya ingin menghitung sampel pada riset intervensi. Ya, jadi intervensi itu dia seringkali atau mungkin hampir semuanya dia menggunakan power kayak gitu. Nah default skornya ada 0,80 dan 0,95 kayak gitu ya. Jadi power dia ditentukan oleh alpha kemudian sampel dan juga effect size. Nah nanti ada ada yang namanya effect size kayak gitu. Jadi riset-riset intervensi itu nanti cara menghitung sampelnya adalah dengan mempertimbangkan effect size gitu ya. Ketika semakin besar effect size-nya itu seringkali atau mungkin nanti akan semakin sedikit jumlah sampel yang dibutuhkan ya. Tapi nanti kalau effect size-nya semakin mengecil angkanya nanti akan semakin besar kebutuhan sampelnya seperti itu. Nah, power ini dia disetting ada 2, ada 0,8 sama 0,95 seperti itu ya. Ini penentu atau formula atau aspek yang digunakan untuk menghitung sampel. Jadi power. Dan ini banyak digunakan pada riset yang dia sifatnya intervensi ya, bukan riset yang korelasi. Oke, nanti ada ini clinical signifikan sama statistikal signifikan ini akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya saja ya. Jadi ada perbedaan antara signifikan secara klinis sama signifikan secara statistik ya, nanti akan kita sampaikan di session khusus membahas ini bagaimana kita memutuskan atau membahas ya di bagian diskusi ketika ada perbedaan hasil antara statistik dengan teori. Nanti kita akan sampaikan itu bagaimana strategi untuk menyelesaikannya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya ini ada one tail sama two tail. Ini mungkin Bapak Ibu sering melihat atau membaca ini. One tail itu dia adanya hubungan satu arah antara dua variabel ya, atau variabel 1 dan 2 atau mungkin variabel independen ke dependen ya gitu ya. Nah, kalau yang two tail dia ada dua arah. Jadi dia saling mempengaruhi antara dua variabel. Tapi kalau yang one tail dia adalah hanya satu arah saja seperti itu. Nah, cara menentukannya adalah dari kita membaca literatur review ya. Jadi cara menentukan one tail atau two tail itu dia adalah kita dengan melihat literatur review seperti itu. Sejauh mana sih
efek atau korelasi atau mungkin pengaruh yang dimunculkan dari variabel yang kita teliti. Jadi kita melihat dari literatur review seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah efek size, ini untuk intervensi ya Bapak Ibu semuanya, atau yang sering disebut sebagai Cohen's. Itu dia penemunya ada beberapa standar konstanta yang digunakan untuk melihat efek size. Jadi ada 4 ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ada 0,20 ini yang kecil, kemudian 0,5 ini yang medium, kemudian 0,80 ini yang besar, kemudian ada yang XL ya, ada yang super besar 1,4 kayak gitu. Dan semakin besar efeknya, dia semakin kecil jumlah sampelnya. Ini yang pernah kita temukan seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan efek size-nya semakin besar, itu biasanya nanti akan jumlah sampelnya dia akan berkurang kayak gitu ya. Dan gunakan asumsi dari review untuk menentukan besarnya efek size. Jadi ini ketika poin C ini digunakan ketika Bapak Ibu semuanya tidak menemukan efek size di studi dan sebelumnya, karena efek size dia bisa dihitung ya, bisa dihitung dengan melihat hasil min dari dua grup yang ada dibagi dengan standar deviasi. Jadi itu hitungan efek size. Itu biasanya dihitung dari riset yang sebelumnya. Riset sebelumnya yang itu variabelnya sama dengan riset kita sekarang atau hampir sama. Jadi nanti dilihat skor minnya di antara dua grup riset terdahulu ya. Kemudian dibagi dengan standar deviasi. Nanti akan ketemu efek size-nya berapa. Tapi ketika tidak nemu atau mungkin agak susah mencarinya, itu biasanya melihatnya dari konstanta yang sudah ada di sini. Jadi bisa 0,2 atau 0,5 atau 0,8 atau 1,4 seperti itu. Ini beberapa opsi yang bisa kita gunakan untuk menghitung sampel ketika kita risetnya intervensi dan ingin memasukkan variabel efek size. Jadi ada agak sedikit ini ya, ada sedikit rumit, tapi itu ketika kita menghitung sampel pada intervensi kita butuh yang namanya efek size seperti itu semuanya. Nanti akan saya praktekkan menggunakan G-Star Power. Nanti ada satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menghitung rumus dari G-Star Power. Sudah mau jam 4 deh. Kemudian yang berikutnya adalah correlation coefficient. Ini juga disampaikan beberapa komponen di sini. Jadi ini digunakan ketika risetnya ada riset yang sifatnya korelasi. Jadi di sini ada 5 level yang bisa kita gunakan ya, 1, kemudian 0,8 dan sebagainya. Ini bagian dari riset korelasi. Nanti akan saya contohkan untuk bagaimana menggunakan koefisien. Jadi ini skornya, kalau 1 dia yang sangat sempurna sekali, kalau 0,8 sampai 9 itu dia korelasi yang sangat kuat, kemudian 6 sampai 7 dia korelasi yang moderat, kemudian 0 sampai 3 sampai 6 itu dia cukup, kemudian 1 sampai 2 dia sangat kurang gitu. Jadi nanti akan kita simulasikan bagaimana menggunakan formula ini seperti itu. Kemudian ini CI ya, atau interval confidence ini juga nggak begitu urgent. Ini defaultnya ada 90, 95 dan 99. Ini biasanya sudah settingan default di beberapa formula penghitungan sampel. Ini ada tiga pilihan ya, ada 90, 95 atau 99 dan rata-rata para peneliti dia menggunakan yang 95 ya untuk level kepercayaan terkait mengukur keakurasian dari hitungan min yang ada di sampel atau intervensi yang diberikan. Nah, yang berikutnya ini saya ada aplikasi menghitung sampel ya di G-Star Power. Kemudian nanti bisa di-download di website ini. Kemudian ini aplikasi online untuk menghitung sampel deskriptif, kemudian korelasi dan intervensi. Nanti akan saya simulasikan Bapak sebenarnya. Sudah mau jam 4. Semoga nyandak waktu. Saya izin share screen lagi Bapak Ibu. Oke. Baik. Sudah kelihatan mereka untuk gambarnya, aplikasinya? Sampun, Pak. Oh, iya, baik. Oke, nanti untuk di sini ada penjelasan ya, ada tes family, kemudian ada statistical test ya. Nah, ini yang sering kita gunakan adalah yang tes family. Di sini ada exact test, ada F test, ada T test, macam-macam ya.
contoh yang paling mudah kan yang saya gunakan adalah yang menggunakan yang t-test saja. T-test ya, t-test, kemudian saya klik yang sebelahnya yang statistical test ya, kemudian saya milih yang means, kemudian difference between two independent means. Jadi saya milih yang ini. Nah, di sini ada beberapa parameter yang tadi sudah kita sampaikan, ada tails, ada effect size, ada power, ada apa namanya, ini alpha, kemudian ada power dan alokasi rasio kayak gitu. Dan untuk tails ini ada satu atau dua tails gitu ya. Kita bisa coba kita milih satu saja. Effect size di sini ada beberapa opsi, ada 0,2, 0,5, ada 0,8. Kita coba yang 0,5 dulu. Kemudian alpha defaultnya 0,05 ya. Kemudian ini ada power ya, kita pakai yang 0,95 defaultnya aplikasi ini ya. Dengan skor ini kira-kira kita berapa kebutuhan sampelnya, kita klik calculate Bapak Ibu. 88 sampel per grup seperti ketika kita menggunakan parameter ini. Tapi ini bisa kita rubah. Misalkan kita merubahnya, kita ganti yang total ya. Total. FSS-nya kita tingkatkan misalkan jadi 8. Yang powernya kita ganti jadi 80 misalnya. Kita calculate lagi. Hanya 26 sampel per grup. Nah, ini contoh saja. Jadi seperti ini penggunaannya ya. Dan di sini ada beberapa contoh banyak sekali yang bisa kita gunakan ya untuk menghitung sampel. Nanti akan saya lampirkan untuk websitenya, untuk download aplikasinya nanti bisa dipelajari Bapak Ibu semuanya. Ini contoh saja, contoh yang paling simpel untuk menghitung sampel, jumlah sampel ketika kita menggunakan t-test ya, analisanya menggunakan dua grup dan kita menggunakan two tails, kemudian FXS-nya kita gunakan 8, kemudian alfanya 0,05, kemudian powernya 0,80. Ternyata hasil per grupnya 26 orang per kelompok seperti itu ya. Ini dengan catatan ketika kita risetnya tidak menggunakan total sampling. Nah, total sampling sudah beda urusan lagi. Kalau dia tidak menggunakan rumus seperti ini, tapi dia mengambil semua mengambil semua sampel kemudian dia langsung dibagi gitu aja. Langsung dibagi atau mau di random assignment itu nanti step-nya berbeda lagi seperti itu ya. Ini contoh yang pertama semuanya. Ini saya skip dulu, kemudian saya stop. Saya izin share screen untuk yang berikutnya sebentar. Oke. Ya, semua sudah terlihat Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan untuk riset korelasi ya. Korelasi ini dia tidak melihat seberapa banyak populasinya. Tapi yang dilihat hanyalah dari aspek ini ya, tailnya ya. Tailnya korelasi dua variabel dia seberapa ya. Kemudian ini defaultnya menggunakan total, kemudian ini ada alfanya ya. Alfanya dia 0,05, kemudian ini beta yang tadi kita gunakan, ini defaultnya aja 0,20, kemudian R. Nah, tadi R itu adalah ini expected correlation coefficient yang tadi saya sampaikan. Jadi ada 1, ada 0,6, ada 0,9 dan sebagainya. Kita coba pakai yang 0,6 misalkan Bapak Ibu semuanya. Kita klik calculate. Nah, kita hanya butuh sampel 19 sesuai dengan jumlah parameter di sini ya. Ini ketika kita ingin riset tapi risetnya dia korelasi. Ini banyak digunakan pada skripsi biasanya ya. Untuk magister saya kira tidak menggunakan sampel sesedikit ini. Biasanya kan lebih banyak sampelnya ya. Dan rata-rata riset magister itu mereka intervensi kemudian riset-riset yang membutuhkan sampel yang cukup lumayan gitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi itu ini ketika korelasi maka di sini hanya butuh alfa kemudian skor beta ini defaultnya kemudian R ya. R-nya ada macam-macam tadi, ada yang 8, ada yang 7 dan kalau kita pakai yang 0,5 kita klik calculate. Ini 29 sampel yang kita butuhkan dalam riset korelasi seperti itu ya. Nah, ini contoh saja. Dan formula menghitung sampel ada banyak sekali, ada puluhan ya, ada puluhan tipe formula menghitung sampel. Terkadang di masing-masing advisor, masing-masing pembimbing dia punya
interest yang berbeda-beda terkait penghitungan sampel gitu ya. Dan ini yang butuh untuk didiskusikan dengan pembimbing, kira-kira rumus mana yang akan digunakan gitu ya. Kalau saya dulu pas S3 itu menggunakan rumus yang ini Bapak Ibu. Jadi tetap pakai G star power dan saya deskripsikan di sebuah kalimat. Saya izin share screen lagi. Nah, ya di sini. Jadi saya rumusnya menggunakan G star power. Saya tidak menggunakan formula manual yang harus saya ketik, saya hitung pakai kertas sudah, tapi saya pakai G star power yang tadi saya sampaikan. Jadi saya pakai pakai ANOVA dan sebagainya. Itu saya pakai itu, dan saya menggunakan significant level atau alfanya 0,05 dan sebagainya. Powernya 80, kemudian saya pakai 2 grup, saya pakai 4 kali pengukuran, kemudian ini korelasi atau untuk yang korelasi di masing-masing pengukuran dia ada 0,8 dan seterusnya. Jadi ini riset kemarin yang pas S3 kemarin, saya menggunakan edukasi pada pasien-pasien yang dia kena ulkus DM, 3 bulan edukasi ke keluarga dan edukasi ke family, seperti itu ya. Jadi ini contohnya seperti ini, saya pakai yang G star power dan saya tidak menggunakan rumus saya tampilkan di sini, tapi hanya hanya deskripsi kalimat saja. Jadi ini ya. Jadi sample size was calculated by using dan sebagainya sampai dengan paragraf yang ada di sini. Jadi saya tidak menampilkan rumus ya, tapi hanya sebatas deskripsi kalimat saja. Total 51, kemudian saya lebihkan sekian persen dan akhirnya jadi 64 partisipan gitu. Nah, ketika jalannya penelitian itu ternyata banyak yang mundur Bapak Ibu semuanya ya. Ini 64 saya bagi jadi 2 grup ya, 32. Ternyata ada beberapa yang mundur ya, ada 5 kalau nggak salah, 5, kemudian di sini ada 3. Jadi di masing-masing grup dia withdrawal-nya dia berbeda-beda. Ini 5, ini 2 karena pindah kota, kemudian 1 karena merasa bosan, satunya karena harus ke rumah sakit harus rawat inap sehingga dia harus stop dari pengambilan data dan sebagainya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini contoh saja yang mungkin dapat kita sampaikan terkait penghitungan sampel, dan ini satu dari sekian banyak formula yang bisa kita gunakan, dan masing-masing advisor itu dia kadang punya pandangan yang sedikit berbeda terkait penghitungan sampel. Jadi tinggal didiskusikan mana sih yang akan digunakan, apakah akan pakai G star power, apakah pakai yang rumus manual sehingga harus dihitung dengan kalkulator kemudian di kertas gitu ya. Nanti bisa disampaikan kepada advisornya gitu Bapak Ibu semuanya ya. Saya kembali ke slide lagi Bapak Ibu. Ini sepertinya kok slide terakhir ya. Ya. Oke. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu semuanya. Ini 2 jam tidak terasa ya diskusi hari ini. Ada pertanyaan barangkali sampai hari ini 2 jam? Ada yang ingin disampaikan terkait permasalahan-permasalahan klinis yang sering ditemukan dalam riset begitu? Baik, kalau tidak ada, ya. Ini sepertinya direkam, nanti akan saya sharekan untuk linknya hasil recording kuliah ya, karena kemarin saya merangkum 3 kuliah yang lalu ya, sama sekarang ada 3 video, nanti akan saya sharekan biar Bapak Ibu bisa mengulang-ulang untuk materi yang kita sampaikan, nanti bisa ditanyakan sekiranya ada hal yang belum bisa dipahami. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Nggak terasa ini 2 jam diskusi, dan Bapak Ibu barangkali sudah dalam perjalanan untuk menuju ke kampus dan menuju ke kuliah yang selanjutnya. Dan saya kira cukup untuk kuliah pada kesempatan hari ini. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih. Izin OTW. Monggo. Sudah ditunggu di 39 Mbak. Oh iya. Izin.